dikenal sebagai anak, juga dikenal sebagai pribadi Roh Kudus. Bang. Pada Tapi kita bisa setuju nggak Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak bergantung sama perluan sama apapun dan siapapun, Bang? Iya betul. Nah, betul. terus itu abang Tuhannya bergantung sama bertiga-tiga itu? Gimana? Bergantung sama yang tiga-tiga. Maksudnya? Yesus Allah, bilang, Bang Jibril, Yesus Allah bilang dia bergantung berbicara sama dari pohon. Wah, Bu Dari nggak tahu berarti. Kenapa berbicara dari sebatang pohon? Kenapa? Enggak, Ibu tahu nggak Asyura ayat 51? Ya. Harusnya. Nah, saya kasih tahu nih, Bu Dari nih. Bu Dari. Bu Dari saya kasih tahu nih. Saya pamit undur sebentar. Ya, Bang Jibril ya. Oke, siap Bang Roma. Teman-teman lain saya ada kegiatan lain nih. Ya. Siap. Dilanjut. Syukron waktunya. Aku juga mau buka puasa. Loh, mau terawih, dia dijamin terawih bukan buka puasa lagi. Jadi Bu Darni fokus Bu Darni. Di Asyura ayat 51 Allah menerangkan bahwa dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Di belakang tabir ini yang tadi Bu Darni coba iniin. Di belakang tabir itu pakai pohon. Ini saya klik kayak contohnya ya. Maksud di belakang tabir adalah ia seorang dapat mendengar kalam ilahi tetapi dia tidak dapat melihatnya. Sama seperti pada Nabi Musa alaihi salam. Jelas ya? Jadi di tabir tuh. Atau dengan mengutus seorang malaikat. Jadi Bu Darni, kalau Tuhannya nabi-nabi, ini Tuhannya nabi-nabi nih ya. Itu cara memberikan firman itu ada 3 Bu Darni. Memberikan wahyu ke dalam hatinya, di belakang tabir, sama mengutus malaikat. Jadi ada 3 caranya itu Bu. Nah, terus tiba-tiba nih ada Tuhan kayak Zeus nih, setengah manusia setengah dewa, demigod nih dari mana itu Bu? Dari ajaran itu kita Bu. Paten juga lah, Kristen juga paten. Hebat Tuhan kami. Firman-Nya datang sebagai manusia. Udah itu datangnya pun luar biasa, menyembuhkan orang mati tiba-tiba hidup. paten. Apalagi orang bungkuk, Zeus tuh orang juga 16 tahun Bu, disentuhnya lurus badannya. Aduh, air menjadi anggur, roti dua roti, 2 roti dan 5 ikan, sisa 12 keranjang dikasih ribuan orang makan. Mantap. Tapi menurut saya kerenan belah laut sih Bu. Enggak, keren. Kerenan belah laut kalau Bu, kerenan belah laut kalau kayak gitu. Ada dia buktinya, datangnya jelas. Itu. Di mana? Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana? Yang dibangkitin masih hidup Bu sekarang Bu. Tapi bagaimana? Apa itu? Yang dibangkitin? Kenapa yang dibangkitin? Kenapa? Yang dibangkitin masih hidup sekarang. Siapa? Yesus. Yang dibangkitin Yesus emang masih hidup sekarang? Ya kan, ya si Lazarus ya nggak tahu kayak mana dia. Meninggal juga. Yang jelas kan dia pada saat itu mati dibangkitkan Yesus. Lalu kemudian tapi meninggal juga akhirnya kan? Ya nggak tahu lagi. Yang penting ada dibangkitkannya manusia sewaktu dia meninggal juga berarti. Iya berarti meninggal juga. Dia hidup lalu dia menjadi pengikut Yesus dan menjadi pengabar. Nah, itu meneruskanlah ajaran-ajaran. Tapi meninggal juga. Habis itu si Lazarus itu nggak diceritain ya apa begitu apa dia ngobatin orang setelah itu apa jadi apa nggak ada ya. Jadi urgensi untuk ngidupin dia lagi tuh nggak ada ya. Yang jelas ada beberapa orang lah dibangkitkan dan orang sakit disembuhkan. Yang penting mujizat ada itu 12 macam mujizat. Mantap. Nah, itu baru paten. Kalah sama satu yang belah laut. Berbicara dari apa? Kalah sama satu yang belah laut Bu. Dari apa? Kalah 12 tadi sama yang belah laut. Kalau Musa hanya membelah laut, dia hanya sebatas itu doang. Nyelamatin 6.000 orang Yahudi. Kalau lautnya nggak kebelah nggak selamat tuh 6.000 Yahudi. Nggak lahir Tuhan Ibu. Kalau nggak kebelah lautnya. Untuk pada saat itu aja. Tapi untuk pada saat itu aja tidak ada dibuat data untuk akhir zaman. Musa akan menghidupkan orang mati. Musa akan menghakimi seluruh dunia. Tapi kalau Musa nggak belah laut Bu, kalau Musa nggak belah laut, Tuhan Ibu nggak lahir. Ya. Kenapa nggak lahir? Memang betul awalnya dulu kejadian itu. Itu harus iya benar dong. Berarti kalau Musa nggak belah laut, Tuhan Ibu nggak lahir.
Iya nggak? Ya, itulah awal mulanya peristiwa Berarti itu. kerenan Musa belah laut dong. Oh. Ya, ada mukjizatnya pada saat itu. Tapi Musa tidak ada didalilkan Apanya kalau Musa menghidupkan. tidak belah laut terus tidak Yesus lahir? Dari mana pernyataan seperti itu? Yesus dari keturunan mana, Bang? Yahudi yang diselamatin Musa kan? Hidupnya mati semua orang Yahudi itu. Lalu apa? Iya kan dihantam Firaun. Itunya rencana. Yang Bu Darni aja paham, masa Pak Abang baru datang? Abang belum buka nih kayaknya. Apakah tidak menyebar? Batalin dulu Bang, pusing nih Apakah kayaknya. tidak membelah laut lalu Tuhan tidak bisa lahir? Iya kan kalau keturunan. Ya, Bu Darni coba jelasin deh ke Bapak ini, kayaknya dia nggak fokus nih, kurang air putih belum buka. Deh. Kamu yang tidak fokus, kamu menganggap Bu Darni bahwa aja kalau paham. tidak membelah laut, Bang, berarti tidak ada orang Israel. Bu Darninya aja paham. Hei, Allah punya rencana yang paling banyak. Kalau dia tidak membawa lewat darat karena dia mau menguji mereka. Ya udah ngomong sendiri aja di sono, Bang. Jangan di sini. Orang lagi ngobrol enak. Dia mau Kasih dulu. Iya, kasih dulu. enggak, masa Bapak Bu Ibu Darni aja tadi. paham, Bu. Gimana sih? Atau Iya, Bu Darni mana aja yang tahu jelasin ke dia. Nanti Ibu pasti emosi kayak saya. Iya, mana tahu ada lagi yang paling lebih jelas gitu loh. Gimana sih Bang Jibril ini? Bukan, dia Kasih- belum apa-apa, kasih saya belum kesempatan. terawih, belum makan, baru batalin, terus tiba-tiba dikasih. Ini ada Ustadz saya nih. Assalamualaikum Bang Andre. Yes. Waalaikumsalam Ustadku semuanya. Assalamualaikum Ustadku. Masya Allah. Enggak, tapi betul nggak Bu Darni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Mukjizat, kalau mukjizat, Hah? kalau dijadiin parameter kebenaran atau ketuhanan, Mm-mm. Musa lebih Tuhan daripada Yesus dong. Ada rupanya Musa dicatatkan kelak di akhir zaman akan menghidupkan orang mati dan Tapi dia akan udah semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Musa. Ada datanya. Tapi Nggak ada. Musa udah ketemu Tuhan sebelum meninggal. Ya, wajar dia ketemu Tuhan karena dia adalah nabi. Nah, Bang Jibril, Nabi Allah. Musa menghidupkan Tuhan. Kan tadi tanpa belah laut Tuhan Iya. dah hidup. Nah, Tapi kan menghidupkan Musa Tuhan itu. untuk Bani Israel aja. Nyelamatin Tuhan. Waduh. Hah? Apa? Nyelamatin calon Tuhan. Iya, harus melalui itu semua peristiwa itu. Namanya juga itu nubuatan. Itu kan sejarah. Harus ada itu. Harus ada mereka. Kalau nggak ada mereka kan nggak tercipta semua, nggak lahir Maria kan gitu. Tahu kemana arah itu? Iya, maksud saya kalau kalau sakti-saktian lebih sakti Musa berarti. Oke, taruhlah hilangkan dulu sakti-sakti. Apa ada Oke. dicatat ke akhir zaman kelak? Musa akan turun dan akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Ada? Saya Ada sebenarnya nggak. Musa dicatat? Saya sebenarnya nggak pengen Bu nggak bawa ibu ke sana atau nggak? Tahu nggak kenapa ibu? Ya harus dibawa. Saya Itu ujungnya. oke Itu baik finishnya ayo di kita situ. ke sana. Itu Ayo kita ke finish. sana yuk. Ayo. Ayo kita ke sana yuk. Finishnya di sana. Bu Darni, Oke. Bu Darni tahu nggak kenapa nanti Nabi Isa akan balik lagi untuk menghakimi Bu Darni? Kalau di dalam kekristenan, Yesus datang. Kalau Isa, aku rasa Isa dan Yesus itu sama ya. Hanya ada sekelompok manusia yang mengubah. Oke, kita jalan samakan kita sekarang. ini. Oke, kita samakan. Sekarang Oke. samakan, ya. Karena Isa itu kan Isa Al-Masih, bahasa Arabnya. Yesus itu kan bahasa Yunaninya, kan gitu. Yeshua HaMashiach itu bahasa Ibrani. Sama Oke. gitu. Satunya Oke. pribadi yang kita ceritakan. Siap, Tapi siap. ada manusia-manusia berdusta. Nantilah Yesus sendiri yang menghakimi. Nah, itu dia. ibu tahu nggak kenapa dia perlu menghakimi? Apa yang dihakimi Tunggu, waktu itu? aku ya. Yesus datang di dalam kekristenan. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia ya, bukan Israel. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jelas, dia Tuhan menghakimi dunia. Itu kedatangan Nah, dalam kekristenan. itu asumsi ibu kan dia akan menghakimi. Enggak, Kalau ada dalilnya. iya dia akan menghakimi. Tapi tahu nggak ibu, kira-kira dia kalau ketemu saya nih nanti di akhir zaman, kira-kira dia tanya kan pasti, Jip, kenapa kamu tidak menuhankan aku? Gitu nggak pertanyaannya? Nggak ada seperti itu, nggak ada. Nah, jadi kira-kira dia menghakimi, dia nanya apa tuh? Ditanya nanti mengenai 10 hukum. Heeh. Nah, Enggak dong, nanti dia kan jadiin bukan dia Tuhan atau hukum enggak dong? kehidupan kita. Tunggu. Karena kalau kita masuk Kristen kan untuk meyakini dia sebagai Tuhan dulu, itu dulu dong yang ditanyain. Sebenarnya gini, kalau kami di kekristenan, sekarang kita sebenarnya udah ada dicatat buku kehidupan kita.
Jadi kedatangan Yesus tinggal menjemput orang-orang yang setia dengan perintah-perintahnya tadi. Karena sudah ada yang mencatat. Iya, berarti kita ditanya kenapa ditanya dong kenapa kamu menuhankan aku atau kenapa tidak menuhankan aku? Betul nggak? Commute tuh berarti. Atau diajak terawih ya sama calon suami? Enggak. Udah nih, wah udah nggak fokus nih. Enggak, udah. Oke, ada tadi yang manggil. Kan ibu agak peletot-peletot nih, bentar menghakimi, bentar menjemput. Menghakimi dulu kan? Iya, Yesus turun untuk menghakimi. Maksudnya mantap. Dia akan datang, tapi nanti begitu kedatangan Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya akan lebih dahulu dibawa gitu loh, diselamatkan. Oke, akan percaya sama dia kan? Iya, yang percaya dan menuruti hukumnya dan percaya sama perintahnya. Iya, percaya sama dia kan? Iya. Habis itu kan dia pasti nanya, kenapa kamu menyembah aku? Kenapa kamu menuhankan aku? Nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi menghakiminya ini apa? Gimana caranya nih menghakimi? Apa main jemput-jemput aja? Kayak mikrolet. Tapi gimana nih? Sekarang ini kita udah diadili ini, kan udah dicatat semua catatan kehidupan kita. Udah. Itu maksudnya. Jadi kedatangan Yesus kelak. Jadi menghakiminya di mana? Jadi dia datang menghakiminya tuh di mana? Iya, setelah dia sudah mengangkat orang-orang yang percaya ini tadi, baru hiduplah yang mau dihakimin ini yang mau dihakimin, yang dia dibawa ke api neraka itulah yang tinggal, yang tidak percaya kepadanya. Iya, itu dia. Berarti dia datang untuk menghakimi, kamu Darni, kamu mengakui saya sebagai Tuhan. Habis itu Darni bilang iya gitu kan. Tidak. Habis itu Ibu Darni masuk. Namanya dia udah hakim yang adil untuk dunia. Masa dia nggak Tuhan? Udah jelas dia Tuhan itu. Cuma ibu pernah dihakimin nggak sih, Bu? Belum. Pernah ketemu hakim nggak? Ke pengadilan? Pernah di sekolah. Kalau di pengadilan tuh Bu, biasanya ditanya, kamu jam segini ini ada yang mati nih jam segini. Kamu jam segini ada di mana? Kamu ngapain? Ditanya alibinya. Baru diketok. Oh, berarti kamu salah. Kamu di situ. Tok, kena 3 tahun. Dihakimi itu namanya, Bu. Kalau main jemput-jemput aja bukan pengadilan namanya ini Bu, namanya stasiun. Ini 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sudah. Supaya kan pengadilan setiap orang memperoleh, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Maksudnya di sini, kan kita kan semua sudah punya buku kehidupan nih. Jadi sudah pencatat semua dosa-dosa kita udah ada. Jadi nggak bisa. Iya, jadi diadilin dong di situ. Bukan, ini cara ini maksudnya mengatakan pengadilan. Nanti kedatangan jadi Yesus, main jemput-jemput aja kayak connect gitu, Bu. Sekarang kayak mikrolet gitu, jemput-jemput aja. Bukan begini, iya. Nanti kan udah diperiksa sekarang kita ini di sana. Ada bilik Tuhan itu sekarang di surga, dia sekarang memeriksa siapa-siapa saja yang akan diselamatkan. Kan gitu. Nanti terus terdata itu. Udah. Setelah sudah diangkat mana kedatangan Tuhan ini datang ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang percaya sama Yesus bangkit dulu gitu. Ya, duluan bangkit. Yang percaya dan menuruti perintahnya, bukan sembarangan. Yang pasti taunya Tuhan itu siapa yang berarti diadili kan? Diadili kan? Ditanya kan? Darni, kenapa kamu menuhankan saya? Coba Ibu Darni jawabnya apa? Bukan seperti itu pertanyaannya. Enggak ada bertanya-tanya seperti itu. Kita ditempatkan belum terus ke kerajaan surga. Dan gitu pertanyaannya. Darni. Gimana pertanyaannya? Darni, kau ini anak siapa gitu? Loh, ada di sini. Ada bukan. Kenapa kamu menuhankan? Kenapa kamu menuhankan aku gitu kan? Bukan. Darni, kau kerja apa waktu di bumi katanya gitu? Enggak lagi. Sekarang ini kita udah masa penyelidikan. Jadi sekarang kita lagi diselidikin atau lagi diadilin nih? Udah ada buku kita. Karena ada buku kita nanti, buku kehidupan namanya itu. Buku kehidupan ini nanti dibuka.
Habis itu dibuka-buka doang. Ketahuan. Nggak diadilin. Dibuka kan terus nampak di situ nanti mana manusia-manusia yang harus Dibuka-buka doang, dia pura-pura baca kali, sebenarnya udah ngantuk kali. Nggak gitu, dibaca bener, diadilin dong. gitu dah. Diadili dong, ya nggak? Kalau Bu Darni, Nggak kalau ngerti, Bu Darni. kalau Bu Darni ditanya nih, kenapa menuhankan saya? Kata Yesus. Bu Darni jawab apa? Nggak ada seperti itu pertanyaan loh. Ya kalau ditanya, udah kalau aja. Tadi saya Iya. ikutin, ada buku ini, ada buku itu, saya ikutin, iyain. Masa Ibu Darni nggak bisa iyain saya? Jadi yang saya pelajari, Coba kalau Yesus tanya, Bu Darni kenapa menuhankan saya? nggak ada pertanyaan seperti itu. Orang dia Tuhan. Tuh kan giliran dia Nggak gue ada kayak ikut, gitu. giliran Nggak dia bisa. gue ikut. Ya, namanya dia hakim yang adil. Mana mungkin lagi dia bertanya seperti itu? Malah Bang Jibril yang harus dicampakkan ke neraka. Loh. Tobat. Saya kalau ditanya kamu kenapa Jibril Jib nggak dicopot menuhan? neraka. Dia, Kenapa? Jibril dia kan Tunggu. Siripa, Saya Pak. kalau ditanya Siripa, Yesus, Bu Darni, saya kalau ditanya Yesus, kenapa kamu tidak menuhankan aku, Jib? Saya bilang lah, di mana lo ngaku Tuhan? Ya, masa kau nggak tahu? Aku Tuhan. Lah, masa gue tebak-tebakan Tuhan kok tebak-tebakan sih? Kan sudah tahu. Jadi Yesus bilang, jadi mestinya kalau saya bilang, oh iya benar saya menuhankan Yesus. Yesusnya bilang, oh saya tidak pernah mengaku Tuhan, tapi kamu menuhankan saya. Betul dia sekali, ngaku Tuhan. hadiahnya Pak surga, Jibril, gitu ya? Ada dia bilang dia Tuhan. Yohanes Enggak, 13. di mana? Di mana? Yohanes Itu Tuhan. 13. Tuhan, Ya Kyrios. Tuhan di RAI Tuhan. Kyrios. RAI Tuhan. Enggak, ini Tuhan apa kita lagi main dunia-duniaan nih, lagi Bang kuis-kuis Jibril gitu. tuh nggak tahu. Kok Tuhan Yohanes tebak-tebakan 1. begini nggak? Gue heran, bingung gue. Harus ngerti lah, masa nggak ngerti kalau dia Tuhan, dia udah bisa menurunkan lah apa roti, dia bisa menjalan di atas air, menghidupkan orang mati, masa nggak sadar dia Tuhan, gimana sih? Iya, waktu dia berada di bersama-sama dia kan Iya. mereka sujud menyembah dia nggak ada. Bilang, jangan Iya. sembah aku, jangan sembah aku. Ya dia nggak Diam larang aja, jangan sembah aku. Yesus. Jangan, gue bukan Tuhan, nggak ada. Jangan kalian Nggak ada, sujud kepada aku. nggak ada gitu ya. Lalu Berarti Thomas murid-muridnya berkata, tunggu. Berarti murid-muridnya tahu dia Tuhan, Bu. Tahu lah, Pasti tahu dong. tahu dong. Berarti nggak ada imannya dong tuh murid-murid, Bu. Kenapa nggak ada iman? Murid iman itu artinya apa, Bu? Makanya beriman, dia beriman, percaya. Beriman artinya apa, Bu? Percaya. Nah, kan dia udah lihat, ngapain percaya lagi? Pilihan. Bang Jibril tuh nggak ngerti. Bang Jibril. Enggak, tunggu bentar nih. Aduh, mute dulu nih wanita Samaria ini. Bu Darni, berarti murid-muridnya nggak beriman sama dia, karena beriman itu artinya percaya yang nggak dilihat, Bu. Kalau dia udah lihat Yesus Tuhan, berarti dia nggak beriman dong murid-muridnya. Bukan, maksudnya iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang mendalam terhadap sesuatu yang diyakini, diucapkan dan diamalkan. Tapi Itulah kan iman. murid-muridnya udah lihat, Bu, dia Tuhan. Iya. Nggak usah beriman lagi dong. Iya, itu kan Iman versi langsung Islam. di TKP. Pada saat Ngadi-ngadi. itu kan di TKP mereka ya didatangi Tuhan itu mereka. Iya, berarti murid-muridnya udah lihat Mereka dia Tuhan. saksi-saksi. Muridnya kan udah lihat dia Tuhan. Iya. Berarti nggak usah percaya lagi dong. Kan udah lihat. Iya, makanya waktu murid-muridnya menyembah dia Laki-laki kan, itu susah Bu Yesus- Darni diajak ngobrol. Dia tuh laki-laki Farisi. Bu Darni kalau ngejelasin ke dia tuh jangan baik-baik. Ajar aja. Aduh. Enggak lah. Enggak, Bu Darni. Kan- Bu Darni. Yesus enggak menolak. Bu Darni ini bilang sama saya cantik loh. Abis itu saya percaya karena saya belum lihat. Saya beriman Bu Darni cantik. Tapi detik saya ngelihat Bu Darni langsung asli, Bu Darni rupanya bener cantik, saya nggak usah percaya lagi, saya udah lihat Bu Darni cantik. Betul nggak? Betul lah, begitulah murid. Nah, murid-muridnya kan udah lihat dia Tuhan. Berarti nggak usah percaya dia Tuhan. Berarti nggak ada imannya dong murid-murid. Aduh, bukan gitu. Loh. Itu kan pada saat itu memang di TKP. Dia nggak punya Roh Kudus, Bu Darni. Gimana sih? Iman ini untuk kita manusia-manusia sekarang. Kita kan Iya, kalau kita kan Tapi beriman karena kita nggak lihat kan. percaya. Kita percaya, apa iya kita tulisan- percaya. Tapi yang saya pertanyakan berarti murid-murid Yesus ini nggak beriman ya? Kok nggak beriman? Kan mereka udah lihat tahu itu Mereka Tuhan. beriman langsung karena mereka didatangi oleh sang Tuhan itu gitu. Iya berarti dia udah nggak perlu iman, nggak perlu percaya, orang udah lihat langsung di Tuhan, gitu kan? Gak usah lah dibolak-balikkan lagi, bah. Kan dia udah lihat langsung.
langsung. Ngapain Bang beriman? Jibril itu dia tuh pembenci wanita Bu Dani. Dia tuh nggak mau kalah sama perempuan. Kita harus hajar dia habis-habisan. Bu Dani jelasin ke dia dulu Yohanes 1 ayat 1. Dia tuh nggak paham. Coba jelasin dulu. Enggak, tadi udah sampai ke penghakiman, balik lagi ke satu-satu. Enggak, penghakiman. penghakiman aja. Kalau Oh, saya penghakiman. ditanya sama Yesus, Jenisnya. kalau saya ditanya sama Yesus, kenapa Jib kamu tidak menuhankan saya? Jawaban saya di mana lu ngaku Tuhan? Emang salah gua? Salah lah. Ya kali Tuhan tebak-tebakan Lah, begini. Masa nggak sadar? Dia udah menghidupkan orang mati. Dia udah bisa jalan di atas air. Dia bisa menurunkan roti. Masa nggak tahu kalau itu Tuhan? Gimana sih? Dia sudah terangkat ke surga. Masa nggak cerdas? Kok sih? parameternya Dia udah rendah berangkat ke banget ya? surga. Parameternya rendah banget ya. Sekarang saya gimana bisa naik lagi? pesawat, saya ada yang ngasih makan saya di langit. Tapi nggak Tunggu, Tuhan Jibril. tuh. Jibril, tunggu, Nggak Jibril. begitu. Hah? Sudah dibawa Yesus mereka ke Bukit Zaitun. Hah? Dia terangkat ke langit ke surga. Mereka percaya sampai mereka berlutut menyembah sampai hilang Yesus itu terangkat ke surga. Iya. Apaan sih kau ini? Iya. Percaya. Tapi kan saya ditanya nih sama Yesus, kenapa kamu tidak menyembah aku? Habis itu saya Nggak bilang, ada. kenapa? Di mana lo ngaku Enggak, Tuhan? Sekarangnya kau harus menyembah dia karena sudah ada tulisannya melalui para rasulnya. Di mana dia ngaku dia Tuhan? Dia ngaku sekarang Sedangkan belum. si Thomas juga mengatakan dia. Itu dituduh sama si Thomas dia Tuhan. Di mana Yesus yang ngaku Tuhan, Bu Darni? Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, kata Nah, dia. malah disuruh sembah bapaknya. Tuhan kan ada di situ Tuhan, Allah. Iya, bapaknya kan. Allah itu keilahiannya. Tuhan itu Yesus. Hah, malah disuruh sembah bapaknya, bukan sembah dia. Sama istri. Dengar, sembahlah Tuhan, Allahmu. Tuhan itu Yesus gelarnya. Allah itu keilahiannya, itulah Elohim, Yahweh. Apalagi Nah, disuruh sembah Elohim, disuruh sembah bapaknya. Bukan sembah aku. Tuhan, Allah, karena Allah dan Yesus satu. Aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, Dia sama murid-muridnya juga satu, Bu. Masa berarti Tuhan Ibu 15 dong? Nggak begitu dong bukan. konsepnya. Kan Filipus. Filipus mengatakan, di mananya Apa itu? Allah itu, guru, katanya. Bah, sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Masa kau kenal siapa Allah itu? Aku dia. Kan kata Filipus kata Yesus kepada Filipus itu, aku dia Filipus, aku. Nah, itu. Kan nggak dibilang kayak gitu, jangan ngadi. Dia nggak dibilang gitu. Dia bilang kalau mau lihat, kalau nggak kenal Bapak, lihat aku. Maksudnya itu nggak usah lo lihat Bapak, lo lihat gue tuh mukjizat. Saya tuh mukjizat, aku nggak ada Bapak. Lihat aku, kalau mau lihat Tuhan, lihat mukjizatnya gitu loh. Nggak ada Bukan seperti itu, aku Tuhan nggak gitu. Jangan ngarang dong. Nah, akulah dia, kan katanya. Kan ditanya si Filipus, di mananya Allah itu, guru? Kan katanya, sudah sekian lama kau bersama aku, Filipus. Masa kau kenal Filipus siapa Yesus dia orang bapakmu itu? Batak masa gitu. Sekian lama kau bersama aku Filipus. Itu kan Mana ada orang Yahudi masa jadi Filipus versi Toba ini mah Bu. itu translate versi Batak. Oh translator iya Versi Cina beda lagi. Oh iya siap. Yohanes 8 ayat 24. Dengar ya. Bah. Filipusnya ngegas masih di Bu Dani, Batak. kita berdua aja. Mereka berdua tuh nggak ngerti, nggak punya Roh Kudus. Ayo kita jelaskan ya. Kalau Yesus itu adalah sembahannya Bu Darni. Teos dia. Dia kan Teos kan Bu Darni kan? Dewa kan Iya, dia. Teos. Teos dia. Iya, demigod kan? Demigod Demigod emang. kan? 100% Tuhan, 100% dewa ya kan? Iya. Benar kan Bu Darni? Zeus juga begitu. Ya. Ini ajaran nabi-nabi apa ajaran mana nih? Ajaran pagan. Kan Jawabnya. Ini wanita Samaria terlalu polos. Gak bisa diajak diskusi, terlalu jujur. ini wanita Samaria yang terlalu parah. Iya, Budiardi terlalu jujur dia. Enggak, Efek muslimnya masih ke bawah-bawah. Dia harus kalau jujur. kalau Nirifa wanita Samaria berarti Bu Darni wanita Kanaan ya. Wah, dikenali dong. Iya, jadi Bang Jibril tuh begini loh ya. Bang Jibril jangan karena misoginis jadi itu benci banget sama cewek. Bu Darni aja dilawan. Masa
nggak bisa menginikan. Bukan, saya mau nyelamatin Bu Darni. Jangan sampai Bu Darni nanti kan waktu masuk- Yesus turun, nanti kita dihakimi sama Yesus, bukan kita Ya sih. enggak lah. Dia dihakimin sama Yesus. Kenapa kamu menyembah aku? Kapan gua ngaku Tuhan? Kenapa lu nyembah gua? Kapan Coba gua ngaku Tuhan? ditanya sama aku Bu nanti. Darni malah aeo nanti. Nih kalau ditanya sama aku, Rifa, kenapa kamu nggak nyembah aku? Aku bilang gini, aku daripada nyembah kamu, mending kamu nikah sama aku sayang. Aku gituin loh. Ngeri nggak Bu Darni? Kalau tiba-tiba Yesus nanti balik menghakimi Bu Darni, habis itu ditanya, kenapa kamu menyembah aku? Bu Darni bilang, karena si ini, karena si itu, karena si ini, karena si itu. Yesus bilang, kapan gua ngaku Tuhan? Kenapa lu nyembah gua? Apa mau jawab apa buat Diarni itu? Bu Darni. Ayo Bu Diarni mau jawab Enggak apa? mungkin. Enggak mungkin Yesus Ya? akan berbicara seperti itu. Dia kan datang untuk Iya. menjemput diriku. Dia Yesus pernah datang marah-marah loh menjemput sama diriku, muridnya. loh. Dia pernah Dikira dia kenek kali di sekarang tuh. Udah jadiin kenek Tuhan. Ini wanita Samaria pro sama Darni apa gimana sih? Sekarang diserang juga Bu Diarninya gimana Dia sih? main 2 kaki dari tadi memang. Karena kan sekarang kan Yesus berada di surga. Nah, dia mau di datang langit. nanti kepada umat-umat yang percaya kepadanya. Aku akan menjemputmu. Hah? Mana aku berada, engkau Dijemput? pun berada. Iya mau dong. lah dijemput Yesus. Yesus kan Digojek. mau datang, ada ayatnya. Yesus akan Diapain datang. coba? Nanti kalau saya dia Yesus datang nih Bu Darni nih, kan orang lagi rame-rame tuh. Terus misalkan aku pengen Yesus gitu, aku diapain sama Yesus kira-kira tuh kalau dia lihat wanita semanis aku ini? Tombak. Kalau kau Rifa, langsung kau nanti dicampakkan ke api neraka. Kau tolak dia. Kau tolak dia. Juru selamat Enggak, kan dan namanya juru selamat. penghakiman pasti ditanya. Darni, Iya. kenapa kamu menuhankan aku? Jibril, kenapa kamu tidak menuhankan aku? Pasti ditanya gitu. Bu Darni kalau ditanya Iya. kayak gitu jawabannya apa? Kenapa Nggak kamu sengaja. menuhankan aku gitu? Nggak sengaja latah gitu. Gara-gara RAI. Iya gara-gara lain. Tengok 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah Apa itu, katanya? Kalau aku kita nanti yang bisa hidup, jawab. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam Untuk menyongsong yang? Tuhan di angkasa. Demikianlah Untuk? kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Enggak, Gendong Bu Darni tunggu nih, ada pertanyaan yang penting lagi. Bu Darni, kalau kita udah kan kita udah meninggal nih, kan masuk surga nih, ya enggak? Kalau Bu Darni ya, Belum. Bu Darni kan, iya, Ibu Darni kan angan-angannya masuk surga kan. Iya. Habis itu di surga kan nyembah lagi kan? Enggak lagi, kita kan udah bersama. Memuji ya. Muji-muji nyanyi-nyanyi jadi gitu kan? teman. Enggak jadi teman. Menikmati surga kita ke Menikmati angkasa. tubuh Yesus. Apanya menikmati orang cuma muji-muji doang. Lu aja Ini pernah kan? muji-muji doang. Ibadah kan? Iya, kita di sana. Lah kan ngapain bersukacita. lagi ibadah? Kan udah di surga. Bersukacita. 1000 Loh, tahun, 1000 Enggak tahun. gitu bang, karena dia di posisi di waktu di bumi dia seminggu sekali, begitu di sana dia dirapel, jadi tiap hari gitu bang. Tiap hari, Oh, tiap terbalik-balik jam. ya sama Islam ya. Tuh, di sana menikmati. Kalau Islam kita di sini ibadah, begitu nanti udah menikmati masuk apa? surga udah nikmatin. Kok jadi terbalik-balik Bu Darni? Menikmati suasana, apa? menikmati suasana. Bu Darni kerajaan menikmati surga apa? dong. Menikmati apa di sana? Menikmati keadaan surga. Keadaan surganya emang kenapa sih keadaan surganya? Nanti kita pergi ke angkasa, mau melihat Indomaret. matahari, mau melihat ini, Emang? mau melihat ini, Hah? gitu. Kita nanti Di kan jalan-jalan secepat keluar kilat. angkasa. Jadi cuma Seperti lihat-lihat di malaikat. surga. Ya, Di surga apa museum bu? Cuma lihat-lihat. Kayak kebun binatang nih masa. Ke museum. Bagaimana? Iya. Ayo anak-anak di sini ada kandang neraka. Ayo kita lihat neraka gitu. Ini planet tengok. Mars, Ripa. ini planet Venus. Ripa, Kriosmoto, Jibril. Iya, iya, Bu. Dan yang lain. Iya, Bu. Tengok ya. Malaikat Iya, Bu. sekarang di surga ngapain? Malaikat. Ngeband? Oh enggak. Malaikat kalau malaikat ada Ngapain tugasnya malaikat? masing-masing. Malaikat tuh nggak ada free Malaikat di will. surga. Ada tugasnya masing-masing. Kami pun nanti di ajaran Kristen kan diubah seperti malaikat kami. Jadi Ngapain? ngapain? Yes. Jadi kerja lagi gitu. Memuji-muji doang ya? Kerja, memuji-muji, kita berbahagia, bersuka cita. Ibadah berarti kan? Nanti Nyanyi-nyanyi, harimau pun kita peluk-peluk, nggak lagi. Hah? Nanti Iya, iya. iya itu kan angan-angan sama cita-cita. Oke, Ada tapi habis di itu dalam ibadah Yesaya. kan? Di dalam Yesaya katanya seperti itu juga. Semua Singa binatang makan rumput. itu nanti bersama dengan kita. Maka dikatakan singa makan rumput. Nggak lagi diterkamnya nanti aku. Jadi aku nanti udah bermain-main dengan singa. Kasihan Nanti rumputnya diterkam, menjadi Bu. sayang sama aku. Gitu. Bu, kasihan rumputnya diterkam. Terus gantian berdiarnya yang makan dagingnya gitu? Enggak. Nah, itu. Nggak ada lagi dia di sana. Singa itu nanti ya itu tadi.
bersama-sama dengan para manusia itu. Manusia kan diubah jadi malaikat nih. Nah, kita nanti bersuka cita di sana. Jadi kita Ngapain mau bersuka cita itu ngapain Ibu? di sana nanti pohon aja berbuah. 1 bulan itu berkali-kali berbuah. Mau apa mau kita inginkan buahnya ada. Emang ada kayak gitu di dalam wahyu itu? Di eskatologi emang ada? Iya, memang begitu. Di eskatologinya memang ada di wahyu yang kayak gitu. Wahyu 21. Kita nikmatin itu sesudah perang dengan naga apa sebelum, Bu? Setelah sudah Enggak, ini Bang kita Moto. menikmati surga. Itu Bang Moto, menikmati surga itu. Anda mau nanya nih Madi ini. Apa itu? Ini Bu Darni pernah baca dong ini Kisah Para Rasul 3:13. Coba apa isinya? Pernahnya baca semua, cuman nggak Nih. kayak di otak. Ini, coba Bu Darni baca deh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia telah dilepaskan. Jadi hamba Yesus itu siapa, Bu? Allah Abraham. Ini khotbah Petrus di Serambi Salomo ayat 11 itu. Karena orang, ini kan Kisah Para Rasul 3 ayat 13 ya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak yang sangat maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Serambi Mekah, ini berkhotbah, Aceh. ya. Petrus melihat orang-orang banyak itu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa di situ hambanya? Yesus. Kan? Yesus. Hamba kan? Jabatan, Serahkan rangkap jabatan, dan hamba tolak di sekaligus depan Tuhan. Pilatus. Enggak, jadi Yes. kan Allah ini Yesus juga, Bu. Allah Kan itu berarti Yesus yang disembah oleh Abraham, Ishak, Ya. Yakub, Yesus nenek moyang kita, Yesus ini sudah memuliakan hambanya yaitu Yesus. ya, Jadi Yesus memuliakan Yesus, Bu. Oh, narsis. bukan gitu. Jadi gimana nih? Itu artinya. Gimana itu coba? Hambanya. Ini kan sewaktu ini memuliakan Yesus, hambanya yang dipilih, yang diutus, diturunkan ke bumi. Yang memuliakannya siapa? Allah bokap. Memuliakan Elohim itu, keilahian itu, Elohim itu. Yesus berarti kan? Memuliakan Yesus. Yesus berarti kan? Ilahinya kami. Iya, oke. Ilahinya Kami Yesus bukan oneness. memuliakan Iya. hambanya Yesus. Ya, ilahi Elohim Sang Firman memuliakan hambanya. Bang Jip, gini Bang Jip, jangan dipaksakan untuk Esa Bang Jip. Dia kan ada 3 tuh, iya kan? Ada 3 yang di situ ilahnya ilah bokap, jangan dipaksain buat ini Esa enggak. Bokap. Dia bener ya Bu Diarni kan ya? Iya kan ya? Ilahi itu Bapa. Nah, jadi paksain buat Esa Bang Jip. Nah, bener. Hamba itu. Jadi Yesus memuliakan hambanya yaitu Yesus gitu ya, Bu ya? Ya, yang memuliakan firman bokap. Nah, itu. Nah, firman bokap kan? Bener, jangan dipaksain buat Esa. Bang Jip gak nyampe ke sana. Dia nggak nyampe. Emang sih laki-laki tidak menyukai Enggak, dia saya tuh paham, membenci saya paham. perempuan Jadi tuh. di sini Hanya dia nggak Yesus memuliakan hambanya yaitu Yesus. Bukan, di sini Bukan. ilah bokap memuliakan hambanya yaitu Yesus. Iya Bu ya? Bokap memuliakan dirinya yaitu firmannya menjadi manusia itulah Yesus. Oh salah saya, Iya. beda lagi. Allah, Bapak itu kan kita bilang bokap itu kan supaya Iya. kita dekat, Ya kan kita kan bestie. Iya. Ya. Anggapnya temen nongkrong santai gitu. Bapak itu memuliakan hambanya, memuliakan firman yang menjadi manusia itu yaitu Yesus. Gitu dia. Jadi posisinya Yesus itu Posisi hamster, itu hamba, gitu, hamba. Karena kan turun ke bumi nggak apa-apa.
Iya, hamba dia. Oke, ya oke, kan? oke. Jadi Hamba Yesus, diutus. iya, jadi bapaknya Yesus memuliakan hambanya yaitu Yesus. Iya, memuliakan firman-Nya yaitu Yesus yang menjadi manusia. Oh, jadi Itu. jadi Bapak memuliakan firman-Nya sendiri. Jadi Iya, Bapa memuliakan firman-Nya yang menjadi manusia itu, Yesus. oh, jadi saya ngomong habis itu saya muliakan omongan saya gitu ya, Bu ya. Memang begitu dia dalilnya. Mantap. Jadi saya ngomong, Firman. saya muliakan omongan saya gitu ya. Kan ini tadi firman Bapak itu kan menjadi manusia, ya. Jadi Bapak itu memuliakan yang hambanya ini, yang diutusnya ini, yaitu firman-Nya itu, dirinya itu yang menjadi manusia, dimuliakan Bapak itu. Itulah Yesus. Susah sih. Mantap. Iya, paham. Saya cuma agak ini ya, agak NPD ya, agak narsis Kalau ya, orang tapi oke. kalau tanya lah yang profesornya itu, aku kan masih kelas-kelas teri. Namanya Iya, itu dia. Ibu puasa aja belum ya kan? Yesus aja puasa ya kan? Masukku yang kayak gini-ginian. Cuma bukan puasa Bang Jip, latihan bunuh diri itu 40 hari 40 malam nggak makan. Nggak mungkin. Enggak, tapi dia 40 hari itu dia puasa malam buka kan? Nggak makan, nggak minum. Nggak makan nggak minum 40 hari, nggak buka dia. Nggak makan, nggak minum. Nggak ada Tuh. buka-buka. Nah, itu Nggak bisa. ada dia. Orang bukan puasa latihan bunuh diri itu 40 hari 40 malam. Dia kuat Itu itu. kita tahu dari mana dia nggak buka malam, Bu Dari? Kan ditulis, dia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Dia kan puasa namanya. Di dalam ayat itu dikatakan puasa dia, Yesus tidak makan, tidak minum. 40 Saya hari, juga. 40 malam. Iya, saya puasa. Nggak Puasa begitu, Bu. Kalau puasa tuh nggak makan Bisa. sama nggak minum siang-siang. Kalau di teman-teman Islam kan, aku kan dan tulangku Islam di apa? Di Bandu Hamas di Barus. Aku pernah ikut, aku yang masak sahur mereka jam 4 udah bangun aku. Tapi Ibu nggak- mewah makanannya. Ibu nggak tabur babi kan? Enggak dong, aku Dikit kan sih. babi. Enggak. Oh. Dia kan Advent. Babi. Dia kan Oh Advent. iya. Oh Dia iya. Advent. Lupa. Lebih bersih pun aku lagi dari kalian. Wih, Iya dong, babi, anjing, segala yang tidak bersisi, hiu, pare, lele, udang, widih. Udu nggak? Udu nggak? Bangku meja Enggak. enggak. Udu nggak? Oh. Bu Dani udu nggak? Mabuk-mabuk, nggak boleh para suami, nggak bisa. Udu nggak? Pakai anting-anting, pakai emas-emas, nggak boleh kami. Udu Si nggak? kami lagi. Udah nih. Udu mandilah, mandi. Udunya Berapa? kami mandi semua. Ya sama, saya juga mandi juga udu juga. Lebih bersih lah. Mau ke gereja mandilah bersih, ganti baju bersih. Tapi Bu Darni digosok cantik, telinga pasti pakai semua. baju yang nggak bener sih kalau ke gereja ya. Enggak mah dia mah Pakai baju panjang. sopan. Dia Aku pakai sopan baju bajuku. Dia pakai baju nge-gym, pakai Nggak baju mungkin senam lah dia Bu ke Darni, gereja. Bu Darni cantik kayak gitu pasti Lihat pakai baju yang apa, kebuka-kebuka. lihat. Bajunya sopan dia Bang Jip, cuma nggak pakai celana. Ih Bang Jibril Itu jangan aja. rayu-rayu Bu Darni tahu. Dia nggak bakalan menyerahkan bisnis tambal bannya ke Bang Jibril loh. Sampai ke apa ini ke mata kaki baju gerejaku sampai ke Ih. mata. Mata Pakai kaki orang gaun. lain lagi. Mata kaki orang lain lagi, saking panjangnya. Nah, itu makanya Bu ada Bu Diarni, waktu Yesus puasa itu ada acara bukber nggak? yang ada. Pastilah. Masih Lah itu yang 12 diajak itu makan malam sama saya. Iya, bukber itu. Itu kan sebelum terawih, Bang. Iya itu sebelum terawih itu. aja lah. Yang penting Bu memang Darni, Bu Yesus Darni. puasa. Emang Bu Darni tuh di surganya tuh ada siapa aja sih di situ nggak kumpul sama keluarga ya? Oh, kalau di dalam kekristenan nanti kan ditanya nanti di sana dikatakan semua manusia akan diubah seperti malaikat. Kalau nggak salah Matius berapa ya? 22 ayat Matius Mucus. 29:30. Nah, itu. Jadi manusia diubah seperti malaikat. Gitu dia. Jadi nanti Saling di sana kenal nggak saudara nanti? semua. Saudara Jadi semua. seperti saudara. Sama Iya. suaminya jadi saudaraan. Iyalah, jadi kan di sana nanti jadi kita mudah. Cerai berarti di sana, cerai berarti. Dibilang cerai enggak, tapi seperti malaikat lah. Ya cerai udah berarti kan, udah nggak suami istri Jadi lagi kita kan. di sana nggak ada lagi seperti itu. Iya, maksudnya Nggak, kan tunggu udah sebentar, punya sebentar. Ini yang aku nggak paham konsep Bu Darni. Kan kalau di neraka kita disiksa ya. Nah, Menurut yang kupelajari di neraka itu ya di situ dibakar lah Disiksa lah berarti sampai kan. habis, dibakar sampai iya, habis. disiksa lah berarti ya. Iya. Nah, abis itu mestinya surga kan lawannya ya Bu ya. Surga beda tempat orang Iya, berarti neraka itu lawannya- tempat orang-orang yang melawan hukum-hukumnya.
Iya berarti lawannya dong. Kalau yang satu disiksa berarti yang di surga itu dikasih kenikmatan dong, betul nggak? Ya, itulah hadiahnya. Selama Kenapa disuruh ibadah lagi? Kenapa disuruh ibadah lagi, Bu? di sana nggak beribadah, di sana kita bersuka cita, kan udah bersama dengan Allah itu. Kita bersama dengan Yesus. Oke, arti Di surga. sukacita ini apa sih, Bu? Sukacita ini ngapain sih? Bersuka cita, berbahagia, berbahagia, menikmati kerajaan surga itu. Kita nanti di sana diberikanlah kenikmatan surga itu, bukan Oh, kenikmatan juga surganya. nggak ada kenikmatan ewe-ewe, nggak ada. Oke, jadi kita kenikmatan nggak mau apa? kayak ewe-ewe, enggak. Saya nanya kenikmatannya apa gitu loh. Ibu bilang kenikmatan tapi nggak tahu jelasin apa. Kenikmatannya apa? Gimana menikmati? Di sana kan kita udah suci hati kita ini, suci, kudus seperti malaikat. Iya. Terus kenikmatannya apa? Ngapain? Itu Makan, tuh, makan, mari kita makan. buka dalam Wahyu. Jangan aku nanti salah-salah ucap. Oke, coba. Oke. Wahyu berapa, Bu? Enggak, karena kalau mau nyanyi, gue karaoke paling 2 jam bosen. Ini selama-lamanya coy. Kan lagunya lain-lain, Bang Jip. Ya tapi tetap aja 3 jam. Iya kan gayanya beda-beda. Beda-beda. Beda. Jangan samakan Beda. gini, Bang Jip. Di otak kita jangan samakan antara Inul Vista dengan Boca Vista. Boca Vista Iya. tuh library-nya lebih banyak. Ini Boca Vista, betul. Boca Vista lebih banyak library-nya. Itu Siap. beda. Nggak, Iya, Coba. lagunya bisa macam-macam. Enggak, coba. Apa kenikmatan apa nih Bu Darni? Coba deh. Kalau disuruh makan gue 1 piring udah muntah. Kenapa lari ke karaoke? Nyanyi. Oh iya. Iya, you know me so well gitu ntar nyanyi. Kebayang nggak nyanyi seumur hidup? Ebit Gade kayak apa kayak gitu deh. Perjalanan ini. Bagaimana keadaan surga? Gimana? Surga. Sayang engkau tak duduk di samping kupeang. Ini dia. Apa itu? Ini dia. Keadaan surga menurut berbagai kepercayaan adalah penuh damai, kebahagiaan dan kebebasan dari penderitaan. Surga juga diyakini, ini dalam Alkitab ini ya. Surga juga diyakini sebagai tempat kediaman Allah, malaikat dan orang-orang beriman. Wah, rumahnya Keadaan rumah surga menurut Alkitab, surga adalah tempat kediaman Allah, malaikat dan orang-orang percaya. Jadi Tuhannya Surga itu, adalah tempat jadi Tuhannya penuh bisa masuk damai surga, Bu? sejahtera. Memang dia di sana. Yesus kan nanti di sana. Kita sekandang bareng, Bang Jip. Sekandang bareng dia. Bukannya surganya ciptaan, Bu? Enggak. Surga itu tempat tahta Allah, tempat keberadaan, ibaratnya rumah. Tuh, sekandang nanti bareng sama Tuhan di sono. Wah, keren. Coy. Kandang lo. Tuhannya masuk surga. Ngapain ya Tuhannya biar bisa masuk surga ya? Surga, Iya, sekandang bareng nanti mau gimana? dengar dulu. Ini dalam kekristenan. Surga adalah tempat yang penuh kebahagiaan. Surga adalah tempat yang bebas dari penderitaan dan kesusahan. Surga Mantap. adalah tempat yang tidak ada air mata, kesakitan dan penderitaan. Surga Mantap. adalah tempat di mana kematian akan ditaklukkan. Gak ada lagi kematian di sana. Surga Mantap. adalah tempat di mana kita akan berhadapan Karaoke muka seumur hidup. dengan Tuhan. Nangis aku. Mantap. Dengan Tuhanku Yesus. Enggak, iya, jadi- aku akan bertemu. Iya, jadi ngapain? Ih, ngapain? Kan tadi saya tanya kan Iya. kalau di neraka kan kita dibakar, disiksa. Habis itu kalau di surga berarti nikmat dong. Nikmatnya ini ngapain? Karaokean. Bener, karaoke seumur hidup nangis aku. Iya, kalau saya sih 3 jam aja udah bosen. 4 jam udah Udah mual. geleng-geleng tangan saya. Udah ampun. Tapi gini, kalau di kekristenan, kita manusia nanti di sana hanya 1000 tahun. Wah, Terus? 10 tahun. Terus sisanya apa lagi? Habis itu? Habis itu mati? Lalu Perpanjang kontrak. Yerusalem baru ke bumi. Bukanlah nanti Pindah ke bumi lagi? Yerusalem baru ke bumi. Iya. Oh, pindah ke makanya bumi ada lagi? linknya. Enggak, tapi Iya, tunggu dulu. jadinya Oke, sebelum kita Wahyu. pindah ke bumi lagi, Wahyu. iya nanti pindahannya gampang deh. Yang ditanya kita 1000 tahun nih kegiatannya ngapain, Bu? Ya, Nyiapin buat serius-seriusan baru. menyanyi lagu-lagu rohani lah. Nggak mungkin di sana lagu-lagu apa? Lagu-lagu. Nah, nggak apalagi mungkin. playlistnya dia yang milih kan. Atau Bu, saya 3 jam aja nyanyi lagu saya aja bosen, apalagi nyanyi lagu ibu.
Bentar. Itu perang naganya Karena, terus kan, karena kapan? di sana kita diubah seperti malaikat loh. Sekarang bayangkan, malaikat ngapain sekarang di surga? Begitulah nanti manusia itu. Terbang-terbang gitu ya. Ada rupanya, Namanya ada Yesus. rupanya mengeluh malaikat di surga sampai sekarang. Ada mengeluh. Iya terbang-terbang gitu ya Malaikat berarti itu. ya. Bisa terbang-terbang gitu ya. Itu maka aku bilang tadi pergi nanti. Iya paling terbang-terbang 2 jam udah capek Bu. Bang Jip itu malaikat bukan laron, main terbang-terbang aja. Bukan, maksudnya kan kita lihat nih. Kan kita lihat kita terbang-terbang paling udah 2 jam 3 jam. Tadi saya udah 3 jam nih karaoke, terbang-terbang 3 jam, baru 6 jam. Sehari juga belum Bu. Ini 1000 tahun disuruh ke situ. Malaikat Tapi udah kalau kayak teman- capung Di sana kan terbang-terbang. nanti sifat-sifat kedagingan kan nggak ada lagi loh. Kita di sana kan Downgrade berarti Bu, bukan upgrade. Enggak, Lambung diambil. jadi ngapain gitu loh. ya ngapain? Itulah kan otakmu mau ngesek. Bu Darni. Kita nggak mau ngesek-ngesek, nanya. Enggak mesti. Namanya. Enggak mesti kalau saya, Bu, Kenikmatan kalau saya bukan cuma itu doang Bu Darni. kalau saya ya, saya suka game, saya mau main game, habis itu saya mau balapan, saya naik motor, ini terserah. Ya kelihatan. Nah itu makanya saya nanya, kan jadi kayak dihukum saya disuruh nyanyi lagu ibu Iya. 3 jam. Enggak loh, dia nanti kita kan sifat kita di sana enggak sifat ke duniawi lagi lah dong. Oh, Hanya balik Jadi- ke Enggak dunia. sifat-sifat dunia lagi. Nanti sana kan Gak sifat ada Bu lagi Darni. Bu, Bang Jip. Bagaimana Ayah malaikat? yang ada. nanti di surga aku bisa nyalip Yesus gak? Kan kita bisa melakukan hal yang kita suka gitu. Mau nyalip lagi aja gitu. Enggak gitu lagi dong. Di sana Enggak, beda ya? Positif. Di sana Yang positif. Boleh minta semua. gendong sama Yesus nggak nanti? Boleh nggak minta gendong sama Yesus? Bukan. Boleh nggak Coba minta ke gendong? substansinya aja. Jadi kita 1000 tahun ngapain nyanyi doang Bu? Nyanyi udah. Iya. Menikmati. Tadinya kita di surga Wah. ini capek, sakit. Enggak, lebih banyak segala sensasi di macam. neraka kalau gitu Bu. Kalau Iya dong. Jibril Lebih mau- adrenalin Bu di neraka, lebih adrenalin nggak ngebosin. Iya dong. Iya, terus Iya, Bu. Lebih ada rasanya gitu. Ada yang dibakar-bakar, ada bau-bau angus yang gimana gitu, kan enak itu. Bisa ngeliatin sanak saudara. Ya, sangat Bu Darni gitu kan. Tapi kalau di surganya Bu Darni nanti semua orang kan ngerebutin Yesus, kan dia Tuhan. Capek dong Yesus ke orang Ih, asing aja ngerubutin digerebutin tuh, minta paling kita salim foto 2-3 kali udah. Enggak, dia nyamperin kita lah. Ngapain kita merebutin dia? Pertama-tama surganya orang Kristen kan semua pada pengen ketemu Yesus. Rame dong, kan sesak banget itu, kan gak asik banget itu. Kita di belakang aja, Rifa, santai dulu sama Bang Jibril, ngopi dulu, ngerokok dulu, biarin aja dia dulu gitu. Santai aja. Orang dia butuh kita kok. Dia butuh kita, dia mau foto sama kita kok. Iya. Oh. Mana ada mabok-mabok di sana, gimana sih? Udah kan rame tuh Bu Darni, kan rame tuh, nanti ada Uti Watimena, Bu Darni, Pipo, Luga kan barengan tuh desek-desekan. Yesus kami pegangan tangan, kan rame tuh rebutan Yesus nanti. Enggak, iya udah ketemu deh Yesus paling lama 3 hari deh kita ketemu dia ya kan. Habis itu tadi 3 jam nyanyi, 3 jam terbang. Terus ngapain lagi? Kan kalau 1000 tahun bagi manusia. Bongkar surga bisa nggak Bu? Kita bongkar surga kalau lagi bosan lah, bongkar lah. Ini panggungnya nggak seru nih gitu, kita bongkar-bongkar nggak bisa gitu. Jibril, 1000 tahun di surga bagi Yesus 1000 tahun itu berapa hari? 1 hari kan? Ayo. Enggaknya lama. Bukan, maksud saya kalau di agama saya Bu Darni, saya nanti ketemu anak saudara, habis itu ketemu abah saya, ketemu Para Umi, nabi. ketemu nabi-nabi, habis itu kita disediakan castles, disediakan Ketemu rumah, habis itu banyak pembantu, banyak pelayan. Udah Istri. itu paling Jadi bisa enaknya kita bisa jenguk ngobrol-ngobrol. orang ke neraka lagi, dikasih privilege, bisa jenguk orang ke neraka yang waktu itu kita dakwah itu yang dablek murokap itu tuh. Nah itu wah, lu sih dablek waktu itu gua bilangin nggak mau selamat Lu di gua neraka kasih kan lu tahu gitu. kemarin. Iya. Nah, habis itu saya mau karaoke Iya. bisa lagu saya Mampus sendiri, kau, nggak Jibril, lagu ya, rohani. gitu ya. Mampus kau Jibril ya, udah capek aku mengajak-ngajak kau, nggak mau kau. Itu kan surga saya, kan Surga saya itu beda. Itu kan surga saya, bukan Beda. surga ibu. Beda. Habis itu saya kalau mau karaokean bisa sejam dulu, bisa 5 menit dulu. Lagu saya bukan lagu rohani. Gitu, guys. Itu Asik ya baru surga worth Islam it ya. ibadah saya di sini Bu. Kalau di sana disuruh nyanyi 3 jam lagu rohani juga 1000 tahun lagi, lebih bagus siksa aja sekalian Bu. Wah bisa ledes kerongkongan Bu. Bakar aja gue lebih daripada nyanyi. Iya sama aja lu di neraka, lu siksa gua juga. Bisa ledes jakun gue. Lu enak aja lu nyanyi. Iya. Coba Pagi aja dulu, tidak ada Dani. minum. Kerongkongan gue sayang di bumi sampai sini lu pakai seenaknya aja. Enggak. Coba dengarkan dulu. Kerajaan 1000 tahun.
Wahyu 20 ya ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun. Inilah gambaran surga yang diperlihatkan oleh Yohanes di Pulau Patmos ya. Lalu aku melihat seorang malaikat Bocah mabok suruh gambarin surga gitu dan jadi. anak kucing jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Emang lu surga Dia menangkap cuma naga dan joget-joget doang? Hah? Gimana Bu lanjut Bu? Jelas di sana kan tadi kan sudah ku katakan di sana nggak ada lagi susah-susah. Bukan ibu Darni dengerin nggak sih tadi kalau di surga saya ada anak keluarga, ada ibu saya, ada abah saya bisa cerita sama dia, bisa ngopi, bisa cerita waktu abang nggak ada gini cerita bisa berhari-hari cerita mau Umi, habis itu bisa nyanyi juga, bisa ngeliatin, bisa jenguk Bu Darni di bawah, habis itu bisa banyak Bang gitu Moto, loh. Ada Bang Moto. rumah saya besar, banyak bidadari, saya bisa suruh-suruh, ada istri ratu bidadari, banyak gitu. Nggak nyembah-nyembah nyanyi 3 jam 4 jam lagu rohani. Nggak teman-teman Kalau disuruh nyanyi lagu rohani 3 jam 4 jam ya lebih bagus bakar aja gue sekalian di neraka. Ngapain gue 1000 tahun suruh nyanyi. gue masuk surga Iya. nyanyi. Tuhan sehat Tuhan. Suruh gue nyanyi 1000 tahun. Bener aja. Enggak. Bu Darni, itu karaoke sambil minum teh manis enggak, Bu Darni? Nggak ada di sana. Tuh, apalagi nggak ada minum Bu. Lihat des tenggorokan Bu. Enggak. Enggak, tapi kan udah nggak ada aus katanya. Betul nggak benar nih? Ya, kok turun? Hilang. Jangan diturunin. Ya. Apa yang nurunin nih? Iya, aku nggak Enggak, bisa bukan naikin saya. orang tahu. Bukan saya. Aku tuh jadi moderator, tapi aku nggak bisa naikin orang, turunin orang. Aku tuh cuma lihat doang ada orang naik 9 orang. Siapa yang nurunin nih? Bukan Aku nggak bisa saya. naikin orang. Aku bukan aku. Gimana Terus sendiri. Bang Dato, aku turun dulu ya. Nanti aku naik lagi ya. Soalnya aku nggak bisa naikin orang karena aku belum turun ya. Aku naik lagi. Enggak, kadang-kadang pengen narasi kayak gitu, Bang Moto. Iyalah. Gue ngapain nyanyi 1000 tahun? Bakar aja gue sekalian, ngapain? Lu siksa gue aja sekalian. Gitu. 1000 tahun 3 jam aja ngap. Kerongkongan gue sayang di bumi. Lu di sini lu pakai seenaknya aja, nggak mikir juga gua. Yang bener aja. Nggak asik banget ya surganya orang Kristen ya. Hanya. Nggak asik banget ya. Terus ngapain coba capek-capek di dunia, tiba-tiba di surganya nggak ada apa-apa coba. Mending nggak usah masuk surganya orang Kristen aja kali ya. Mendingan di bumi aja ya kan. Lebih enakan di bumi nggak sih Bang Moto? Iyalah, di surga bumi cuma kita jumpa bisa fans. kacau. Habis jumpa fans disiksa disuruh nyanyi. Iya, kalau di bumi kan kita bisa jalan-jalan kemana-mana, makan makanan enak. Kalau di surganya orang Kristen nggak ada apa-apa, tahu nggak ada makanan. Enggak, nih. Bayang nggak sih? Nih. Lihat ya. Bentar ya. Ini ada satu orang nih. Ini ada 2.400 orang di sini. Lihat ya. Saya buka kamera bentar. Ini saya besarin. Hilang orangnya. Loh, hilang orangnya. Mana naik deh? Hilang orangnya. Kenapa Bang Jip? Ayo kasih tahu aja. Aku udah gedek tahu sama dia. Nih. Lihat ya, dia bilang apa ya? Ah, itu aku yang screenshot Bang Jip. Apa tuh? Tuh lebih baik daripada Nabi tukang selingkuh sama pembantu. Emang biadab dia itu. Emang Fit, najis. membrengsek emang. Sekarang Ya, makanya. begitu. Enggak, abis itu pakai akun second akun ya. Narasinya sama nih. Iya emang kurang ajar. Aku bilang dia tuh penghujat. Dia nggak layak. Enggak, saya tahu dia siapa, saya tahu rumahnya di mana, saya tahu dia kerjanya di mana, saya tahu dia lulusan mana. Lihat ya, nanti kalau ada kayak gitu lagi Ovid. Ovid kalau lagi kayak gitu lagi Ovid, gue datengin bapak lo Ovid. Itu typing lagi di bawah. Coba. Mana? Ada yang bisa naikin si Opit gak? Aku usah. Tadi dia minta Udah aku SS. permintaan. Aku kirim ke Deng Moto. Oh, Eki. Mana si Opit nih? Lagunya kok kayak lugu kali lah lagunya ya. Iya. Padahal dia nggak tahu turun celana turun Tuhan itu. Udah aku kirim Deng.
endasmu ya. Aku dulu emang nggak benci sama dia karena aku belum tahu dia penghujat. Kalian pikir tuh aku Tuhan tahu seorang itu penghujat atau enggak? Dulu waktu komal aku tuh lagi baik-baik aja, Bang Ali naik bilang dia kuman. Emang aku nggak suka kalau ada orang yang tiba-tiba. Enggak, dia pikir nggak tahu kali. Lo tuh lulusan Universitas Pembangunan Jaya, Ovid. Gue tahu. Lo masuk tahun 2017, lulus 2021. Gue tahu IP lo berapa. Gue tahu lo kerja di mana. Gue tahu bapak lo siapa. Waduh, deg-degan. Iya. Waduh. Hujat banget. Waduh. Tidur tas sleeping makan taiting itu. Waduh. Iya. Muslim ini bro, Muslim. Hati-hati Sejak lo. dia nyerang waktu yang Bang Jibril bikin data, terus Ustadz Madu dibilang dia pembohong, terus aku udah geli nengok dia kan, dikasih data kok malah nyerang pribadi gitu kan. Terus aku lihat lagi dia menghujat di mana-mana kan. Jadi emang binatang nih orang. Emang nggak benar anak ini. Emang anak ini tuh emang mau menciptakan dirinya menjadi penghujat gitu, bukan untuk pendebat, pendiskusi, tapi emang penghujat. Emang dia tuh kayak mau ngikutin jejak Kasih kiamat. tahu aja sama orang tuanya Bang Jibril. Iya, kasih tahu orang tuanya aja sih, Bang. Kasih tahu aja Bang. Karena gini loh, dia tuh kan screenshotan itu kan perkataannya nggak ada. Selingkuh sama pembantu tuh kan nggak ada narasinya itu. Selingkuh sama pembantu itu kan nggak ada. Dia kalau nggak salah orang Bintaro ya. Enggak, rumahnya di Gambir. Gambir. Oh, Gambir deket sini Jakarta Pusat mah. Iya, maksudnya kalau diskusi aja kali ada data yang tertulis baru. Misalnya Nabi Muhammad selingkuh tuh di mana datanya? Selingkuh sama pembantu, contoh. Coba datanya mana gitu. Ada nggak datanya? Kalau nggak ada datanya, gimana lu? Kalau kita bilang Tuhan lu Oh enggak, kita ikut koridor hukum, kita bikin LP dulu. Kalau memang dia mau terusin dia kayak gitu, kan kita tahu dia siapa, kita tahu suaranya kayak gimana. Kalau dia mau terusin jadi menghujat nabi gua, menghujat agama gua, ini kita Muslim bro. Kita bikin LP, kita langsung ke rumah. Dikira main-main. Udarni di Bennett dia. Oh. Udarni di Bennett semua tuh. Cari ampunan Buddha nih. Tanggung ini masalah surga. Iya, kita mau tahu nih nyanyi dulu. Mana Ketemu dengan Jonathan Nandar. Bang Jibril tapi pernah ketemu dengan Jonathan Nandar? sama si Daman. Oh iya, sama-sama Daman ketemunya kan? Iya, sama si Daman ketemunya. Kurang ajar pula itu anak itu. Enggak, udah santai aja. Kita lihat aja kalau dia mau terusin, dia jadi penghujat, ada konsekuensinya. Kita umat Nabi Muhammad, kita nggak langsung kayak gitu-gitu, kita nggak main hakim Iya, sendiri. nggak boleh, kita ada hukum. Ini negara hukum. Karena aja kita kan Yang non Muslim nggak ada lagi di bawah ya, mau dinaikin. nggak ada nih mana lagi. Nih Gamo Vibes, Muslim atau non Muslim? Gamo vibes, Muslim apa non Muslim? Si Rafli itu Kristen itu di bawah itu Rafli. Menaik nggak? Mana yang antri? Yang antri aja yang Muslim, yang non Muslim. Satria bin Masri, Dolen. Mana nih? Rafli ini Kristen nih. Aku nggak tahu mana yang Islam, mana yang Kristen tahu. Lihat video nih, harus gitu sih, harus telaten. Ih, nggak ada waktu tahu kayak gitu mah. Tuh, namanya Islamable semua. Coba aku naikin. Rafli selamat sore. Rafli. Ini Rafli ini Kristen nih. Rofi. Halo Rofi. Rafido, Kenapa kesana Dai? enggak ya, beda ya. Beda. Oh, ya, maaf. Jadi Rofida, coba. Puji-pujian ke karaoke, sekarang Rafli jadi Rafito. Pula Dai. Iya. Suka kepleset saya. Bang Jibril, data-datanya minta aku dong.
Jangan dong. Nanti kalau dia kenapa-napa jadi tanggung jawab saya. Jangan. Udah biar Jangan satu dong. orang aja, udah Biar biarin aja, aja. Bang Jibril. Biar aja. Just wait and see, biarin aja. Bang Jibril insya Allah tuh bisa itu kok, insya Allah. Lagian, Jangankan nanti kalau ada gini loh. PS, Gini pengalaman saya Rifa ya sama Bang Jip ya. Jangankan orang penghujat, saya baru datang ketemu Bang Jip, terus dipegang, disentuh bau saya sama Bang Jip, terus dia bisa, namanya Nani, umur 23 tahun, masih, dia bisa ngendus sejauh itu loh, bisa, itu baru apa ya? gitu ya. Saya tuh baru datang, baru salaman, assalamualaikum, kita jabat tangan gitu. Dia nyentuh bau saya. Tadi habis ketemu perempuan ya, namanya Nani, 23 tahun, masih jomblo, alamat rumahnya di Bintaro, ngaku, gitu kan? tapi beneran loh guys. Jago Iya loh, dia, Bang jago Jibril tuh dia. kalau sekanya ngobrol kan, kita ngobrol tuh dia tahu hobi kita tuh apa, dia nebak aja gitu. Jago dia. Uni pasti suka mau pilih ya, kata dia kan. Lah, Bang Jibril tahu? Tuh barusan telunjuk Uni masuk hidung saya, kata dia gitu. Pokoknya hebat dia.